Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemirsa, dunia hiburan tanah air kembali berduka. Aktris senior Aminah Cendrakasih yang dikenal sebagai maknya di dalam serial Sidul Anak Sekolahan meninggal dunia pada usia 84 tahun. Kediaman Aminah Cendrakasih di Jurang Mangu Barat, Tangerang Selatan, Banten ramai dikunjungi warga yang melayat menyampaikan duka cita. Sosok legendaris maknya dalam serial Sidul Anak Sekolahan ini meninggal pada hari Rabu, 21 Desember 2022 pukul setengah 8 malam dalam usianya ke-84 tahun. Kesehatan Aminah telah menurun sejak tahun 2012. Aminah juga telah menderita glaukoma sejak tahun 2012 dan pernah terjatuh hingga tak bisa bangun. Kepergian Aminah meninggalkan banyak kenangan manis untuk orang-orang terdekatnya. Jenazah Aminah dimakamkan di TPU Karir Bifak Jakarta Pusat pada Kamis pagi di satu liang lahat dengan jenazah ibunya, Woli Sutina. Semuanya berkesan nih buat saya. Saya tuh deket banget sama ibu dari saya masih kecil. Dari saya masih kecil saya deket banget sama ibu. Sampai saya udah tahu apa yang misalnya ibu mau apa nggak usah diomong. Atau ibu juga begitu ke saya. Jadi kalau kita mau apa, misalnya ibu saya suaranya, ibu saya tuh orang yang tipikal ibu baik banget, lembut, sabar. Jadi kok nonton di film-film yang dulu pagi mau Benyamin, ibu saya cerewet lah, yang ini wah. Film yang lama jadi orang jahat. Itu enggak, ketawa aja kita nontonnya, itu bukan ibu saya, itu benar-benar bukan ibu gitu, ibu nggak kayak gitu. Waduh, baik banget dia, baik banget, malah kita yang suka kurang ajar kadang-kadang. Dulu kan masih dubbing ya, masih dubbing tuh, dia kalau dubbing tuh udah kita gangguin tuh, berulang-ulang dubbingnya tuh udah kayak gitu. Misalnya apa ya, jangan begitu misalnya, kita bisikin ya jangan begini. Dia ngelihat gambar, harusnya jangan begitu, jangan begini, anak-anak gitu. Jadi apa ya, deket lah. Sosok Aminah sangat lekat dengan karakter maknya dalam serial TV Sidul Anak Sekolahan pada tahun 90-an. Meski demikian, karir Aminah di dunia hiburan sudah dimulai sejak tahun 1955 dan membintangi ratusan film dan serial televisi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Galuh Pandu, Yudi Permana, iNews melaporkan. Hindari kepadatan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, sejumlah calon penumpang kereta memilih melakukan perjalanan keluar kota melalui stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat dalam sehari. Sedikitnya ada 10.500 penumpang diberangkatkan sepanjang hari melalui stasiun Pasar Senen menggunakan 25 kereta api. Kepadatan calon penumpang kereta api terlihat mulai dari area ruang tunggu hingga pintu masuk peron stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Para calon penumpang kereta memilih berangkat lebih awal guna menghindari kepadatan pada saat mendekati Hari Raya Natal maupun Tahun Baru. Masa libur Natal dan Tahun Baru yang berbarengan dengan libur panjang sekolah juga membuat para orang tua sengaja membawa anak-anak mereka untuk mengisi libur sekolah di kampung halaman. Iya, mau liburan. Oh, anak lagi libur? Iya. Oh, ini kemana nih, Bu? Ke Blitar? Ke Blitar? Iya, dari Papua. Oh, di Papua. Sama siapa nih, Bu, berangkatnya? Mana? Sama siapa berangkatnya? Sama anak. Oh, mana? Iya. Ini tahun baruan di sana apa bagaimana? Iya, baru. Kepala Humas PT Kereta Api Daob 1 Jakarta, Eva Khairunisa menyebut, dalam satu hari sebanyak 10.500 penumpang diberangkatkan melalui stasiun Pasar Senen menggunakan 25 kereta api. Sementara di stasiun Gambir ada sebanyak 8.500 penumpang yang diberangkatkan menuju sejumlah kota di Pulau Jawa dengan menggunakan 30 kereta api. Dari stasiun Pasar Senen terdapat 25 KA yang berjalan dan penumpang yang berangkat sekitar 10.500 pengguna jasa. Kemudian dari stasiun Gambir terdapat 30 KA yang akan berangkat dengan penumpang yang sudah melakukan pembelian tiket itu sekitar 8.500. Eva menambahkan, lonjakan calon penumpang kereta diprediksi akan mengalami puncaknya pada tanggal 23 Desember mendatang dengan jumlah volume sekitar 31.000 penumpang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara di Pelabuhan Merak, Banten, 4 hari jelang Natal, ratusan kendaraan pribadi yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera dari Pulau Jawa menumpuk di dermaga eksekutif. Hingga kini, total penumpang mencapai lebih 37.212 orang. Antrian kendaraan pribadi dan bus akap dari Pulau Jawa yang hendak melintas ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten memadati area kantong parkir di dermaga eksekutif.
tingginya animo masyarakat menyebabkan keterlambatan angkutan kapal dari jadwal yang telah ditentukan. Bahkan rata-rata calon pengguna jasa mengeluhkan antrian karena sudah lama menunggu namun belum juga diberangkatkan. Cikampek itu di daerah Cikarang. Cikarang utama masuk ke Jakarta itu macet. Turun di Kebun Jeruk macet. Sama di daerah Serang mau masuk pelabuhan macet karena penyempitan jalan. Tadi masuk sini juga udah penuh. Karena mungkin liburan sekolah akhir tahun juga ya. Di Bogor mau ke Lampung, mau liburan. Memanfaatkan momen Nataru ya? Ya, ini ya kan kita bosan gitu ya kerja, jadi mau liburan gitu kan, buat ke pulau-pulau yang sana. Di Lampung kan banyak pulau. PT ASDP Indonesia Ferry cabang utama Merak mencatat terdapat 107.000 orang telah menyeberang dari hari ke-8 hingga hari ke-6 jelang Natal 2022. Dan berdasarkan data 24 jam terakhir, realisasi total penumpang mencapai 37.212 orang atau naik 3% dibandingkan tahun lalu sebanyak 36.226 orang. Di hari ke-6 jelang Natal, sebanyak 8.295 unit yang telah menyeberang dari Jawa ke Sumatera. Jumlah ini naik 6% dibandingkan tahun lalu sebanyak 7.843 unit. Terdapat 30 unit kapal beroperasi dengan 109 trip yang tersebar di 7 dermaga yang tersedia. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ribuan pemudik tiba di Pelabuhan Laurentius Sai Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Padatnya pemudik menyebabkan seorang penumpang pingsan. Salah satu penumpang kapal Pelni KM Bukit Siguntang terpaksa dibawa ke ruang perawatan pelabuhan. Perempuan ini pingsan akibat berdesak-desakan saat turun di Pelabuhan Laurentius Sai Maumere. Perempuan ini adalah satu dari ribuan pemudik asal Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga mereka. Berdasarkan data manifest, jumlah penumpang yang turun di Maumere mencapai 1.258 orang. Sementara jumlah penumpang lanjutan mencapai 700 orang. Ini agak meningkat ya. Bapak ini meningkat ini jelang Natal Tahun Baru nih Bapak? Jalan datang tahun baru aja ini. Ini penumpang tujuan dari mana ya Bapak? Ini tujuan dari Nunukan, Tarakan, Balikpapan, sama Makassar. Berarti mereka mau merayakan Natal dan Tahun Baru? Ya, betul. Diperkirakan lonjakan penumpang akan terjadi 2 hari mendatang. Pihak Pelni akan menambah jadwal pelayaran untuk melayani pemudik. Dari Sika, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, bagi Anda yang masih bingung untuk merayakan libur Natal, ada satu lokasi di Jakarta buat Anda merayakan Natal. Ada 3 konsep hiburan yang menarik yang bisa Anda nikmati bersama keluarga. Central Park dan Neoso kembali menghias diri menyambut datangnya Natal dan Tahun Baru. Ada 3 konsep berbeda dengan masing-masing keunikan yang menarik. Selain pohon Natal raksasa dan holiday town di Laguna Atrium, ada juga hiburan bagi anak bertemu Sinterklas di Neo Soho Mall. Mengusung tema The Great Christmas, Noel Season kali ini diselenggarakan meriah dengan adanya Holiday Town, berkolaborasi dengan Line Friends serta BT21. Konsep rumah gingerbread hingga bertemu Sinterklas bisa Anda nikmati bersama keluarga, teman hingga orang tercinta. Di sini juga terdapat spot foto menarik, karakter unik, dan dekorasi cantik yang sayang dilewatkan. Konsep kita itu temanya The Great Christmas. Jadi kenapa kita mengusung konsep itu? Karena selama 2 tahun selagi pandemi kita tidak membangun pohon Natal kita yang tingginya 33 meter. Nah, iconic Giant Christmas tree kita itu sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan kita akhirnya membangun kembali tahun ini. Dan juga untuk di Neo Soho temanya adalah House of Santa, The Gingerbread House, di mana area Neo Soho itu dirubah jadi gingerbread house, rumahnya Santa Claus. Holiday Town di Laguna Atrium ini dapat Anda kunjungi hingga 8 Januari 2023 mendatang. Selain pohon Natal setinggi 33 meter, setiap akhir pekan ada pula sajian holiday music gigs yang akan menghibur libur Natal dan Tahun Baru Anda bersama keluarga. Dari Jakarta, Enggar Bagus, iNews melaporkan.
Wah, gimana destinasi Baby? wisata tadi pas banget di Jakarta. Cocok banget untuk aku yang cutinya udah mau habis nih, Ya, Bay. curhat Nggak bisa nih ya. keluar kota. Jadi mau nggak mau jalan-jalannya di Jakarta aja. Menarik kan ya, Menarik. enjoy Jakarta aja. Iya, tentunya bareng keluarga tercinta ya. Pastinya. Ya Bayu, ini juga ada di Papua Barat, wisata kuliner dan ekonomi kreatif khas Papua. Selain sebagai dorongan peningkatan UMKM, juga sebagai ajang promosi kuliner dan hasil kerajinan ekonomi kreatif khas Papua. Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar kegiatan wisata kuliner Nusantara di lapangan Garuda Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan. 150 pelaku usaha UMKM hadir menampilkan sejumlah produk unggulan. Aneka olahan khas makanan produk kreatif kerajinan mama-mama Papua ditampilkan dalam kegiatan ini. UMKM sehat, UMKM kuat, Papua Barat sejahtera, sehingga diharapkan mampu menjawab bangkitnya pemulihan ekonomi daerah khususnya di Papua Barat. Pemerintah Provinsi Papua Barat juga memberikan bantuan berupa tenda dan meja bagi 115 pelaku UMKM. Selain itu, sebagai motivasinya, Pemprov Papua Barat bekerja sama dengan Bank Papua memberikan modal usaha senilai Rp1,5 juta. Dari Ransiki, Manokwari Selatan, Papua Barat, Chandri Andrew Suripati, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo akan terbitkan Kepres penghentian PPKM. Namun Kepres yang akan diterbitkan minggu ini masih menunggu kajian Kemenkes. Berikut pernyataan Presiden di Istana Merdeka. PSBB, PPKM itu saya masih menunggu seluruh kajian dan kalkulasi dari Pak Menko maupun dari Kementerian Kesehatan. Dan saya kemarin berikan target, minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sudah sampai ke meja saya sehingga bisa saya siapkan nanti keputusan Presiden mengenai penghentian PSBB PPKM. Kita harapkan segera sudah saya dapatkan dalam minggu-minggu ini. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberi pembekalan dan melepas keberangkatan 10 kader mahasiswa Universitas Pertahanan ke Uni Emirat Arab. Mereka akan menempuh pendidikan di Rabdan Academy untuk mendalami ilmu pertahanan, keamanan, dan intelijen. Selain modernisasi alutsista dan penguatan postur TNI, peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk pertahanan juga menjadi fokus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kepeduliannya terhadap pendidikan tidak diragukan lagi. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga yang mendirikan Strata 1 di Universitas Pertahanan sejak menjabat sebagai menteri. Kini para kadet mahasiswa Universitas Pertahanan membuktikan kemampuan dan keahliannya masing-masing. 10 kadet tingkat 3 atau semester 6 dengan pangkat Sersan Mayor 2 kadet dari Fakultas Teknik Militer dan Fakultas MIPA Militer ini dipersiapkan untuk menempuh pendidikan di Rabdan Academy, Uni Emirat Arab. Selama pendidikan mereka akan mempelajari berbagai ilmu, diantaranya pertahanan, keamanan, dan intelijen. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengingatkan para kadet untuk melaksanakan tugas belajar dengan baik dan menjadi duta bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Memasuki usia ke-45, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan mampu meraih 77 juta pekerja menjadi peserta di tahun 2026 mendatang. Ya, dan target ini akan dicapai dengan komitmen untuk terus berkembang dan bergerak maju, menjaga integritas serta menyatukan semangat mensejahterakan seluruh pekerja di Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan merayakan hari jadinya yang ke-45 tahun. Mengusung tema Satukan Semangat Sejahterakan Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen terus memberikan layanan terbaik untuk mensejahterakan rakyat. Di usia 45 tahun, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan dapat menjangkau 77 juta pekerja sebagai peserta di tahun 2026 mendatang. Satu semangat ini, perluasan kepesertaan akan semakin naik. Sebenarnya kita sudah memiliki roadmap tahun 2026, kepesertaan itu akan sampai pada angka 77 juta. Dan tentunya dengan usia yang 45 tahun,
BPJS Ketenagakerjaan makin profesional, makin melayani, dan yang tidak kalah pentingnya makin banyak pesertanya. Karena apa yang dikerjakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah hal yang baik, yang memberikan jaminan kepada para pekerja, baik pekerja formal maupun informal. BPJS Ketenagakerjaan akan terus melakukan inovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tahun ini coverage kita adalah 33%, tahun depan kita target coverage-nya adalah 43%. Nah ini yang kita kejar dari total pekerja yang eligible tahun depan ada 99 juta, kita target 43%-nya adalah menjadi peserta. Memasuki usia 45 tahun, BPJS Ketenagakerjaan berikrar untuk terus berkembang dan bergerak maju, menjaga integritas serta menyatukan semangat mensejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ratusan ekor ikan berlompatan dari laut ke pesisir pantai Pulau Bidadari, Jakarta. BMKG menyebut ini merupakan fenomena yang wajar terjadi di daerah pesisir pantai. Video ratusan ekor ikan berlompatan dari laut ke pesisir pantai viral di media sosial. Fenomena ini terjadi di pesisir pantai Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan fenomena ini wajar terjadi di daerah pesisir pantai. Dorongan arus laut menuju gelombang mendorong kelompok ikan menuju ke garis pantai. Dorongan arus laut maupun energi gelombang dan upwelling ya, yang mendorong sekelompok ikan menuju garis pantai, atau juga dugaan penyebabnya tingkat kesuburan perairan, contoh misalkan kandungan oksigen, fitoplankton, klorofil di sekitar pesisir lebih baik dibandingkan yang lebih di tengah atau lepas pantai ya, sehingga memicu ikan-ikan tersebut ke arah pesisir. BMKG memastikan fenomena ratusan ikan yang melompat ke pesisir pantai tidak berkaitan dengan potensi tsunami. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kota Solok, Sumatera Barat dihebohkan dengan kemunculan seekor kucing emas yang dilindungi. Hewan langka tersebut selanjutnya dievakuasi petugas damkar dan diserahkan ke BKSDA. Jumlah petugas damkar melakukan evakuasi seekor kucing emas di dalam kawasan kantor Balai Benih Ikan di Kelurahan Layang, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat. Penemuan kucing emas ini sempat menjadi tontonan sejumlah siswa yang tengah melakukan pelatihan di kantor Balai Benih Dinas Pertanian Kota Solok tersebut. Selanjutnya, kucing emas tersebut dipindahkan ke dalam kandang untuk diserahkan kepada petugas BKSDA Kabupaten Solok guna mendapatkan perawatan medis. Hal ini diduga karena kucing tersebut dalam kondisi lemas dan sakit. Dari keterangan warga, kucing tersebut sudah 4 hari tampak berkeliaran di kawasan tersebut, namun tidak ada warga yang berani menangkapnya. Mau dibawa sama orang Kesuan untuk diobatin karena kelihatannya dia terluka. Jadi mau dirawat dulu, Ndre? Dirawat dulu, mau diobatin dulu. Kucing emas termasuk salah satu hewan yang dilindungi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018. Kucing emas atau Catopuma teminiki merupakan salah satu dari 7 jenis kucing yang hidup di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Gelombang Arktik membawa badai salju akibatkan beberapa penerbangan alami pembatalan di Amerika Serikat. Informasi yang kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.